Sebelum memasuki era kolonial, Kamboja memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang makmur dan berpengaruh di wilayah Asia Tenggara. Dua kerajaan besar yang mencuat dalam sejarah kuno adalah kerajaan Funan dan Chenla pada abad ke-1 hingga ke-8 Masehi. Kemudian, di abad ke-9, sejarah mencatat pendirian kerajaan Angkor yang lalu memuncak dalam kejayaan di bawah pemerintahan Raja Jayavarman II. Angkor Wat, kuil Hindu terbesar di dunia kala itu, dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryavarman II dan mencerminkan kemegahan serta keberlanjutan budaya Hindu-Buddha di Kamboja. Pada abad ke-15, Kamboja mengalami pergeseran kekuasaan dengan kebangkitan kerajaan Ayutthaya di Thailand yang mengakibatkan penurunan pengaruh Angkor di wilayah regionalnya. Pada abad ke-19, Kamboja menghadapi tekanan dari kolonialisme bangsa Eropa, terutama dari Prancis. Singkatnya, pada tahun 1863, Kamboja menjadi wilayah protektorat Prancis setelah menandatangani perjanjian Protectorate yang memberikan Prancis kendali atas urusan luar negeri dan pertahanan negeri Kamboja. Nah, dalam perkembangan sejarah pasca Perang Dunia Kedua, Kamboja sebagai salah satu negara di Asia Tenggara juga tidak luput dari pengaruh dan dampak Perang Dingin. Kala itu terjadi persaingan yang melibatkan kompetisi ideologis dan politik antara dua blok besar, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sejarah Kamboja selama periode Perang Dingin juga mencerminkan perjalanan yang kompleks, penuh ketegangan dan penuh gejolak. Tidak hanya ditentukan oleh dinamika global, politik luar negeri Kamboja juga ditentukan oleh faktor-faktor yang internal yang memainkan peran penting dalam perkembangannya. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk update pengetahuan kamu di @now @knowledge. Pada pertengahan abad ke-19, Kamboja, sebuah negara dengan warisan budaya yang kaya, menjadi bagian dari permainan kekuasaan global saat Prancis mengkonsolidasikan wilayah kolonialnya di Asia Tenggara. Pada tahun 1863, setelah sejumlah perjanjian dan tekanan politik, Kamboja akhirnya menandatangani perjanjian Protectorate dengan Prancis, menjadikannya wilayah protektorat Prancis. Setelah perjanjian, Prancis mulai memperkenalkan berbagai perubahan di Kamboja. Pembangunan infrastruktur, termasuk jaringan jalan dan kereta api, tentu saja mulai dibangun untuk memudahkan eksploitasi sumber daya alam dan hasil bumi yang melimpah. Prancis juga memperkenalkan sistem pendidikan Eropa dan membentuk birokrasi yang mencerminkan struktur administrasi kolonial di sana. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Prancis, Kamboja mengalami eksploitasi sumber daya alam yang signifikan. Hutan dijarah untuk kayu keras, sementara hasil bumi yang lain diekspor untuk kepentingan ekonomi Prancis. Selain itu, tanah perkebunan di Kamboja juga dimanfaatkan untuk produksi karet, gula, dan bahan baku lainnya. Meluasnya pekerjaan buruh paksa menjadi umum terjadi dengan banyak warga yang dipekerjakan dalam kondisi buruk di sektor-sektor perkebunan dan pertambangan. Meskipun terjadi modernisasi di bawah pemerintahan kolonial Prancis, namun sejarah kemerdekaan rakyat Kamboja juga tidak luput dari gerakan perlawanan dan pemberontakan. Pada awal abad ke-20, beberapa gerakan anti-kolonial mulai bermunculan. Salah satu perlawanan terbesar adalah pemberontakan Sisowath pada tahun 1916 yang dipimpin oleh seorang pangeran kerajaan. Meskipun pemberontakan ini gagal, aksi itu mencerminkan semangat perlawanan terhadap penjajahan asing. Pada pertengahan abad ke-20, Kamboja mengalami perubahan dalam kepemimpinan dengan naiknya Raja Norodom Sihanouk pada tahun 1941. Sihanouk memimpin Kamboja selama beberapa dekade dan memainkan peran penting dalam dinamika politik Kamboja selama periode kolonial dan pasca kolonial. Meskipun Kamboja berstatus sebagai daerah protektorat Prancis, Sihanouk berusaha tetap menjaga kemerdekaan sembari menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menguasai wilayah Indochina yang mencakup Kamboja, Vietnam, dan Laos setelah menduduki koloni Prancis tersebut pada tahun 1941. Pemerintahan Jepang di Indochina Prancis bertujuan untuk memastikan pasokan sumber daya yang stabil untuk kepentingan Perang Jepang dan bukan untuk memberikan kemerdekaan atau otonomi kepada negara-negara tersebut. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Kamboja seperti banyak wilayah di dunia mengalami perubahan besar. Jepang yang menduduki Indochina Prancis selama perang menyerah dan kemudian Prancis berusaha untuk memulihkan kendali mereka atas wilayah jajahan mereka. Nah, hal ini memicu perlawanan dan semangat kemerdekaan di antara masyarakat Kamboja. Kamboja juga menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Kondisi pasca perang mendorong terjadinya perubahan dalam struktur sosial, sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik yang menyebabkan banyak kelompok masyarakat merasa perlu adanya perubahan. Hal ini menciptakan kondisi yang mendukung bangkitnya semangat kemerdekaan dan perjuangan nasionalis. Pada tahun 1946, Kamboja memperoleh status negara mandiri dalam Kerajaan Persatuan Prancis.
yang memberikan lebih banyak kemandirian kepada Kamboja dalam hal urusan dalam negeri. Namun, keinginan untuk kemerdekaan penuh tetap muncul di kalangan masyarakat. Raja Norodom Sihanouk yang berkuasa pada awal 1941 memainkan peran kunci dalam mengarahkan Kamboja menuju kemerdekaan. Ia mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan kolonial Prancis dan semangat kemerdekaan di kalangan rakyatnya. Sihanouk secara aktif terlibat dalam diplomasi dan perundingan dengan Prancis untuk mencapai tujuan kemerdekaan. Selain itu, gerakan nasionalis di Kamboja juga tumbuh seiring berjalannya waktu. Organisasi seperti Khmer Isharak dan Democratic Party memimpin perjuangan untuk kemerdekaan. Masyarakat Kamboja, termasuk kelompok intelektual, pemimpin agama, dan petani, semakin bersatu untuk menuntut hak mereka supaya merdeka dari penjajahan Prancis. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, Kamboja turut terlibat dalam konflik di perbatasan dengan Vietnam, yang juga berjuang untuk kemerdekaan dari Prancis kala itu. Dalam situasi ini, Kamboja terjebak dalam dinamika regional yang rumit, sebab harus menjalin hubungan dengan tetangga regionalnya, termasuk Vietnam dan Thailand. Singkat cerita, pada tahun 1949, Prancis dan Kamboja mencapai perjanjian Franco-Kamboja, yang menandai langkah penting menuju kemerdekaan. Perjanjian ini memberikan Kamboja lebih banyak kemandirian dalam urusan dalam negeri, meskipun masih terikat pada hubungan kolonial. Nah, Raja Sihanouk lah yang lalu memainkan peran kunci dalam perundingan ini, dengan mengejar upaya kemerdekaan sekaligus menjaga stabilitas di dalam negeri secara simultan. Padahal di periode ini sedang berlangsung konflik perang dingin di mana Kamboja menjadi medan pertempuran kepentingan global antara blok barat dan blok timur saat itu. Dinamika politik global inilah yang lalu mempengaruhi langkah-langkah menuju kemerdekaan dan dinamika politik internal Kamboja di kemudian hari. Pada awalnya, Kamboja meraih kemerdekaannya dari penjajahan Prancis pada tahun 1953 di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Pada masa awal kemerdekaannya, Kamboja berusaha mempertahankan kebijakan netralitasnya di tengah tekanan dan persaingan antara blok-blok besar Perang Dingin. Raja Sihanouk yang dikenal karena diplomasi cemerlangnya, berusaha menjauhkan Kamboja dari konflik ideologis yang memanas dan memilih jalur netral. Namun, kondisi politik dan ekonomi di Kamboja menjadi semakin kompleks seiring berlanjutnya Perang Vietnam. Kamboja yang berbagi perbatasan dengan Vietnam terjebak dalam ketegangan regional yang meningkat. Misalnya saja peristiwa rumit seperti pemboman tentara Amerika Serikat di wilayah perbatasan dekat Kamboja untuk memerangi milisi Vietcong atau kelompok pemberontak Vietnam Selatan. Hal ini menciptakan kerentanan bagi Kamboja dan menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas internal negara tersebut. Menurut sejumlah sumber, konflik Indochina juga bermula dari konflik pada masa kepemimpinan Sihanouk yang kala itu menjalin kedekatan dengan negara-negara komunis seperti Vietnam Utara dan Tiongkok. Alhasil, terjadi pemutusan hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat. Kemudian dalam perkembangannya, Sihanouk ternyata melakukan korupsi dan pemborosan anggaran sehingga membuat ekonomi di Kamboja terus merosot. Tentunya, hal tersebut menimbulkan suatu aksi perlawanan dari kelompok Khmer Merah di bawah pimpinan Marshal Lon Nol. Pada tahun 1970, Kamboja mengalami perubahan dramatis ketika Raja Sihanouk dijatuhkan dalam kudeta yang dipimpin oleh Lon Nol. Kudeta ini menandai perubahan fundamental dalam dinamika politik Kamboja. Lon Nol sendiri membentuk pemerintahan yang pro-barat dan mendapatkan dukungan langsung dari Amerika Serikat. Keterlibatan aktif Amerika Serikat di Kamboja mencapai puncaknya dengan operasi militer rahasia yang bertujuan untuk memerangi milisi Vietcong dan kelompok pemberontak Khmer Merah di wilayah perbatasan. Operasi militer Amerika Serikat di Kamboja selama tahun 1970 sampai dengan 1973 yang dikenal dengan sebutan Operasi Menu dan Operasi Freedom Deal memainkan peran krusial dalam mengubah keadaan di Kamboja. Meskipun operasi tersebut berhasil menghancurkan sejumlah markas musuh, mereka juga memicu lebih banyak ketidakstabilan dan meningkatkan dukungan terhadap Khmer Merah yang sebelumnya telah mendapat dukungan politik dari Vietnam Utara dan Tiongkok. Pada tahun 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot merebut kekuasaan di Kamboja setelah merebut ibu kota Phnom Penh. Nah, masa pemerintahan Khmer Merah menjadi salah satu periode paling gelap dalam sejarah Kamboja selanjutnya. Rezim ini mengimplementasikan kebijakan genosida yang mengakibatkan kematian jutaan orang melalui pembantaian massal, bencana kelaparan, dan kerja paksa. Khmer Merah yang memiliki hubungan dengan pemerintah Vietnam yang saat itu dipimpin oleh rezim komunis juga mendapat dukungan dari beberapa negara, termasuk Tiongkok. Sementara itu, ketegangan di perbatasan antara Kamboja dan Vietnam semakin meningkat. Pada tahun 1978, pertikaian perbatasan mencapai puncaknya, dan Vietnam akhirnya merespon dengan melancarkan invasi ke Kamboja pada bulan Desember 1978. Meskipun invasi ini berhasil menggulingkan Khmer Merah, tindakan militer Vietnam mendapat kecaman internasional dan membuat Kamboja berada di bawah pengaruh langsung Vietnam. Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja antara tahun 1975 hingga 1979
adalah salah satu rezim paling kejam dalam sejarah dunia. Dipimpin oleh Pol Pot, Khmer Merah menyebabkan penderitaan massal dan genosida yang mengubah wajah Kamboja. Pol Pot, pemimpin Khmer Merah, menerapkan ideologi komunisme yang radikal dan menciptakan negara agraris yang terisolasi. Ia bermaksud menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial dan membangun kampanye hitam atau black campaign dengan menargetkan kelompok profesional, intelektual, dan masyarakat kota. Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat agraris, Khmer Merah memerintahkan evakuasi semua kota, termasuk ibu kota Phnom Penh. Jutaan orang dipaksa untuk bekerja di desa-desa dalam kondisi yang mengerikan. Kekurangan makanan, penyakit, dan eksekusi militer menyebabkan kematian massal di masyarakat. Khmer Merah juga mendirikan kamp-kamp penyiksaan seperti Tuol Sleng, yang merupakan bekas sekolah di Phnom Penh yang diubah menjadi pusat penyiksaan massal. Ribuan orang mengalami penyiksaan sistematis sebelum akhirnya dieksekusi atau meninggal karena kekejaman militer. Fotografi dan dokumentasi ekstensif dari kamp-kamp ini menggambarkan kengerian rezim ini. Khmer Merah juga melancarkan genosida terhadap kelompok etnis tertentu, termasuk etnis Cham dan Vietnam. Pemusnahan kelompok ini menyebabkan ribuan orang tewas atau dipaksa keluar dari Kamboja. Genosida itu sendiri mencakup penghancuran budaya, bahasa, dan agama kelompok tersebut. Meskipun kekejaman Khmer Merah diketahui seluruh dunia, komunitas internasional hanya beraksi terbatas. Pada saat itu, Kamboja tidak memiliki peran besar dalam politik global, dan ketidakstabilan geopolitik regional membatasi campur tangan pemerintah. Pada tahun 1979, Vietnam menginvasi Kamboja dan menggulingkan rezim Khmer Merah. Meskipun tindakan ini mengakhiri rezim tersebut, Vietnam juga menghadapi perlawanan internasional dan isolasi regional. Sementara itu, pemimpin Khmer Merah melarikan diri ke perbatasan Thailand. 1 dekade kemudian, komunitas internasional mendukung pembentukan pengadilan Khmer Merah di bawah naungan PBB untuk mengadili para pemimpin Khmer Merah. Prosesnya sendiri berlangsung bertahun-tahun dan bisa mengungkapkan kekejaman yang tidak terbayangkan serta dampak traumatis yang terus dirasakan oleh masyarakat Kamboja. Khmer Merah turut meninggalkan warisan yang sangat kelam di Kamboja. Misalnya saja puluhan ribu kuburan massal ditemukan, dan trauma psikologis jutaan warga yang terus mempengaruhi masyarakat. Upaya rekonsiliasi termasuk pendidikan publik dan pembangunan masyarakat yang berpusat pada pengalaman korban menjadi misi sulit yang harus dilakukan. Tragedi Khmer Merah memberikan banyak pelajaran tentang bahaya ideologi radikal, kebrutalan rezim otoriter, dan gagalnya kewajiban komunitas internasional untuk melibatkan diri dalam perlindungan hak asasi manusia. Pengalaman Kamboja juga menyoroti pentingnya misi rekonsiliasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pasca invasi paham komunis, Kamboja berada di bawah kendali Vietnam dan membentuk pemerintahan pro-Vietnam yang dikenal sebagai Republik Sosialis Kamboja. Ini menciptakan isolasi internasional baru bagi Kamboja, dengan sebagian besar negara barat menolak mengakui pemerintahan tersebut sebagai pemerintah yang sah. Sementara itu, kelompok anti-Vietnam, termasuk kelompok yang masih setia kepada Khmer Merah, terus melancarkan perlawanan terhadap pemerintahan baru. Rezim Khmer Merah di Kamboja sendiri adalah babak kelam dalam sejarah kemanusiaan. Kekerasan, penganiayaan massal, dan genosida yang terjadi selama pemerintahan mereka meninggalkan luka yang dalam sejarah Kamboja. Sementara negara ini berusaha untuk bangkit dari trauma masa lalu, peristiwa Khmer Merah tetap menjadi pengingat yang menyakitkan tentang bahaya ideologi ekstrim dan kekuatan kebrutalan manusia. Perubahan besar dalam konflik ini baru terjadi di awal 1990-an ketika Perang Dingin mencapai puncaknya. Kamboja menjadi subjek perjanjian Paris pada tahun 1991 yang mengakhiri keterlibatan asing di negara tersebut. Perjanjian ini membuka jalan bagi pemilihan umum yang diawasi PBB pada tahun 1963, yang lalu menghasilkan pembentukan pemerintahan koalisi yang melibatkan berbagai faksi politik di Kamboja secara lebih adil. Nah, gimana Sobat Adsense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik berikutnya. Salam pintar!